Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan limit fungsi trigonometri di video sebelumnya. Adik-adik, pada video sebelumnya kita telah membahas limit fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep dasar penyelesaian limit fungsi trigonometri. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri menggunakan identitas trigonometri. Adik-adik, beberapa identitas trigonometri yang biasa digunakan dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri diantaranya adalah yang berikut ini adik-adik. Yang pertama ada kosinus 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kemudian cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Kemudian yang terakhir ada cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Nah adik-adik, supaya lebih jelas langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama di sini sudah kakak sediakan contoh soal. Begini soalnya, tentukan nilai dari limit x menuju 0 dari 1 kurang cos 2x dibagi 2x sinus 2x. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal ini, ingat bahwa dalam menyelesaikan limit, jika limitnya x menuju sebuah titik, maka kita harus menghindari bentuk penyelesaian yang berbentuk 0 per 0 ya. Nah kita uji dulu apakah limit ini sendiri menghasilkan hasil 0 per 0. Kita masukkan nilai x nya 0, 2 kali 0 adalah 0, kosinus 0 adalah 1, 1 dikurang 1 adalah 0, maka ini menghasilkan 0 per 2 kali 0 adalah 0. 0 dikali sinus berapapun hasilnya 0. Jadi limit ini pada dasarnya menghasilkan 0 per 0. Maka dari itu kita perlu penyelesaian bentuk lain yang nanti akan menghasilkan hasil selain 0 per 0. Nah adik-adik, disinilah kita memerlukan penyelesaian dari limit ini menggunakan identitas trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perhatikan identitas yang mana dari ketiga ini yang dapat kita gunakan untuk mengubah bentuk dari limit ini sehingga nanti kita dapat bukan lagi hasil 0 per 0. Jadi hasil 0 per 0 ini tidak dibenarkan ya adik-adik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa teruskan begini adik-adik. Nah, kita tulis dulu limit x menuju 0. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan yang 1 kurang cos 2x ini ada di sini nggak? Belum ada ya, tapi cos 2x nya sendiri ada di sini adik-adik. Nah boleh kita gunakan cos 2x nya ya. Jadi yang ini kakak boleh ubah bentuknya jadi 1 kurang, yang satu ini tetap. Nah cos 2x ini kakak ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi ini kakak pindahkan kemari, 1 kurang 2 sin kuadrat x. Begitu ya adik-adik. Dari mana datangnya? Cos 2x itu kakak ganti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi bentuknya menjadi seperti ini, dibagi dengan 2x sin 2x. Begitu ya adik-adik. Nah kita teruskan. Kemudian ini bisa kita teruskan lagi. Kita tulis limit x menuju 0 ya. Ini kita negatifnya kita kalikan ke dalam, 1 kurang negatif kali 1 negatif 1, negatif kali negatif menjadi positif 2 sin kuadrat x. Ini ya, negatif dikali 1 negatif 1, negatif kali negatif itu positif, maka positif 2 sin kuadrat x dibagi 2x sin 2x. Nah sampai di sini paham ya adik-adik? Ini memang belum selesai, tapi sejauh ini sudah paham ya adik-adik. Nah kita teruskan sama dengan, nah limit x menuju 0. Nah ini adik-adik, 1 dikurang 1 habis ya, maka tinggal di atas 2 sin kuadrat x per 2x sinus 2x. Nah
2 sin kuadrat. Sin kuadrat artinya sin kali sin ya adik-adik. Maka kakak tulis menjadi 2 sin kali sin. Karena sin kuadrat. Nah, sinnya adalah sin X. Maka sin X kali sin X. Dibagi dengan 2X sinus 2X. Nah, adik-adik perhatikan kembali. Yang ini kan tidak punya X. Ini juga tidak punya X. Boleh kita keluarkan dari limit atau boleh kita habiskan saja. Di sini kita bagi, maka dia habis. Ya, maka tinggallah limit X menuju 0 dari sinus X kali sinus X per X dikali sinus 2X. Nah, untuk menyelesaikan itu adik-adik kita pisahkan semuanya. Kita pisahkan semuanya. Jadi begini, limit X menuju 0 sinus X dikali sinus X dikali per, yang ini di bawah ya adik-adik, sinus 2X. Nah, X yang ini kemana? Saya tinggalkan di sini. Kenapa kakak tinggalkan di situ? Karena sinus X butuh X di bawah. Jadi secara otomatis dia ke sini saja. Oke, nah yang ini sudah ketemu ya adik-adik. Dia sudah di sini X, di sini X seperti aturan kemarin ya adik-adik. Maka yang belum adalah sinus X dan sinus 2X. Nah, kita selesaikan lagi mereka. Sinus X membutuhkan per X. Maka karena kakak munculkan per X di bawah, maka di atas juga kakak munculkan lagi X. Oke, nah yang ini sinus 2X, dia baru punya X, belum punya 2, maka kakak munculkan lagi 2 di sini. Adik-adik, kakak munculkan 2 di atas, maka di bawah pun muncul 2. Di bawah di mana saja boleh, kakak tulis di sini juga nggak apa-apa. 2. Nah, kalau sudah kita uraikan semua limitnya, maka ini sama dengan kita beri limit semuanya. Limit X menuju 0 dari sinus X per X. Ini kita beri limit lagi. Limit X menuju 0 dari sinus X per, ini kan 2X. Kakak ambil X-nya saja, 2-nya kakak keluarkan jadi ke depan sini, jadi setengah. Kemudian ini dikali lagi dengan limit X menuju 0 dari 2X per sinus 2X. Oke adik-adik, kalau sudah, nah mengikuti aturan kemarin, ini nilainya 1, ini nilainya 1. Jadi karena perkalian boleh kita coret saja. Ini nilainya 1, maka kita dapat sisanya berapa adik-adik? Iya, sisanya adalah yang ini, setengah. Maka hasil dari ini adalah setengah. Begitu adik-adik penyelesaiannya. Oke adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, soalnya begini. Berapakah nilai dari limit X menuju 0 dari 3X dikali tangent 2X per 1 dikurang cos 4X. Adik-adik, kita perhatikan kembali identitas trigonometri yang tadi. Sepanjang di sini tadi identitasnya selalu cos 2X, cos 2X, cos 2X. Sementara di sini kita temukan cos 4X. Maka kita harus cari nilai cos 4X itu berapa. Nah, kakak ambil begini adik-adik. Cos 4X kakak pecah menjadi cos, dimana 4X ini kakak ambil menjadi 2 kali 2X. 2 kali 2X. Ya adik-adik. Nah, andaikan kita misalkan bahwa 2X yang di sini ini kita anggap sebagai Y dulu. Kita anggap sebagai Y ya adik-adik, maka kakak punya nilainya cos 2Y sama dengan, nah cos 2Y sendiri nilainya kalau mengikuti ini adik-adik, cos 2Y boleh ini ya. Oke, cos 2Y itu nilainya kakak ambil yang ini saja, yang tadi cos 2Y, berarti X kita ganti dengan Y, itu nilainya adalah 1 dikurang
2 sin kuadrat Y. Nah, Y tadi adalah 2X, maka kita kembalikan. Maka ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat Y-nya tadi adalah 2X. Maka 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Ini adalah nilai dari cos 4X. Maka kakak substitusikan ke sini. Maka soal yang di atas ini, soal yang ini, itu menjadi sama dengan, ini soal yang atas ya adik-adik, bukan lanjutan dari sini, menjadi limit X menuju 0 dari 3X tangen 2X dibagi 1 kurang cos 4X nya tadi adalah ini, kita beri kurung 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Oke adik-adik, kita teruskan sama dengan limit X menuju 0, yang atas tetap 3X dikali tangen 2X dibagi, ini kurungnya kita buka, negatif dikali 1 berarti negatif 1, negatif dikali negatif keseluruhan berarti menjadi positif 2 sin kuadrat 2X. Nah ini kita perhatikan lagi adik-adik, negatif 1 dikurang 1 kan jadi 0 ya adik-adik, 0 ditambah 2 sin kuadrat 2X itu adalah 2 sin kuadrat 2X. Maka kita peroleh hasilnya, belum hasil ya adik-adik, bentuk lebih sederhana dari yang di atas adalah limit X menuju 0 dari 3X tangen 2X per 2 sin kuadrat 2X. Nah adik-adik, 3 dengan 2 kakak keluarkan dari limit, maka menjadi sama dengan 3 per 2. Ini kan kakak keluarkan dari limit. Nah yang ini kita uraikan semuanya adik-adik ya. Limit X menuju 0 dari X tangen 2X per sin kuadrat itu adalah sin dikali sin. Nah sudutnya adalah 2X, maka 2X 2X. Oke, sama seperti yang ini tadi adik-adik, kita uraikan semuanya ya, kita uraikan. Kakak ambil yang pertama ini dulu, berarti ini 3 per 2 limit X menuju 0. Kakak ambil yang ini dulu, X per sinus 2X, yang ini ya adik-adik, kemudian dikali tangen 2X, kemudian pernya di sini sinus 2X. Oke, baru kita lengkapi adik-adik, kita lengkapi ini di sini sinus 2X, maka kakak perlu 2 di atas, di bawah juga perlu 2 supaya seimbang. Nah sekarang tangen 2X perlu 2X di bawah, karena kakak munculkan 2X di bawah berarti kakak munculkan lagi 2X di atas. Oke, nah sinus 2X membutuhkan 2X. Nah 2X nya sudah muncul di atas dari sini tadi, maka tidak perlu kita munculkan lagi, tinggal kita gunakan ini saja. Maka tinggal kita selesaikan adik-adik, kita selesaikan di 2 per 2 nya yang ini ya, maaf adik, yang ini kita keluarkan karena 2 yang ini digunakan, maka ini sama dengan 3 per 2, awalnya 2, kemudian yang ini keluar berarti kali 2 ya, dikali limit X menuju 0, semuanya kita beri limit dari 2X per sinus 2X, dikali kita beri limit lagi limit X menuju 0 dari tangen 2X per 2X, kemudian limit X menuju 0 dari 2X per sinus 2X. Nah yang ini hasilnya 1 ya adik-adik, ini hasilnya 1, yang ini juga hasilnya 1, yang ini hasilnya 1, maka tinggal kita kalikan 3
per 2 kali 2 adalah 4. Nah, yang ini hasilnya kan 1 adik-adik. 1 kali 1 kali 1 hasilnya tetap 1. Maka 3 per 4 dikali 1 hasilnya adalah 3 per 4. Baik adik-adik, dari dua contoh sebelumnya bisa paham ya. Kalau sudah, kita coba lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga begini adik-adik. Berapakah nilai dari limit X menuju 0 dari cos 4X, balik lagi cos 4X ya adik-adik, dikurang 1 per X tangent 2X. Hampir seperti tadi ya, hanya terbalik ya. Nah, tinggal kita gunakan adik-adik. Tadi cos 4X nilainya adalah 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Tinggal kakak pakai saja 1 limit ya, maaf adik-adik, limit X menuju 0 dari 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Ini adalah nilai dari cos 4X dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 ini seluruh sin ini ya, bukan 2X nya yang dikurang 1, dibagi dengan X tangent 2X. Nah, kita perhatikan dulu, ada nggak yang bisa kita sederhanakan. Nah, yang ini 1 dikurang 1, karena ini bukan bagian dari sin 2X ya. Nah, 1 dikurang 1 ini habis, maka tinggallah minus 2 sin kuadrat 2X. Nah, kakak teruskan, berarti ini sama dengan limit X menuju 0 dari minus 2 sin kuadrat 2X, berarti sinus 2X dikali sinus 2X ya adik-adik. Kalau kuadrat sinus kuadrat berarti sin dikali sin, dibagi dengan X tangent 2X. Oke, nah ini nilai minus 2 ini kan tidak mengandung X ya adik-adik, berarti dia boleh keluar dari limit. Maka kita teruskan jadi seperti ini, minus 2 keluar, minus 2 limit X menuju 0. Nah, yang ini kita uraikan adik-adik. Kakak ambil yang ini dulu, sinus 2X yang ini dengan ini per X, kemudian sinus 2X dikali per tangent X nya di sini, tangent 2X nya adik-adik. Nah, kemudian kita lengkapi ya, di sini 2X, maka yang bawah butuh 2X, 2 karena sudah ada X nya, di atas juga 2. Kemudian sinus 2X berarti membutuhkan 2X, kakak beri 2X di bawah, maka 2X di atas muncul lagi ya. Tangent 2X membutuhkan 2X, tinggal menggunakan 2X yang ini saja, sudah ketemu ya adik-adik. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, 2 yang di sini kita keluarkan dari limit, maka tadinya ada negatif 2, ini datang lagi 2, berarti 2 kali 2. Limit, kita beri limit semuanya, limit X menuju 0 dari sinus 2X per 2X dikali limit X menuju 0 dari sinus 2X per 2X dikali, kakak teruskan di bawah, limit X menuju 0 dari 2X per tangent 2X. Nah adik-adik, ingat bahwa yang ini nilainya 1, kakak coret berarti nilainya 1, yang ini juga nilainya 1, ini nilainya 1, maka 1 kali 1 kali 1 tetap 1, 1 dikali 2, 2 dikali minus 2 adalah minus 4, jadi penyelesaiannya ini adalah minus 4 adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal limit X menuju V per 4. Ini V-nya sudut ya adik-adik, kalau sudutnya V itu berarti 180 derajat. 180 dibagi 4 berarti itu 45 derajat ya adik-adik. Nah, limit X menuju V per 4 dari cos 2X per sin X dikurang cos X. Nah, kita periksa dulu adik-adik apakah dengan memasukkan V per 4 ke dalam fungsi itu nanti menghasilkan bentuk tak hingga, 0 per 0 atau bentuk tak hingga.
cos 2 kali 45 derajat berarti 90. Kosinus 90 itu adalah 0 ya adik-adik. Nah, kemudian sinus 45 dikurang cos 45 berarti 0. Berarti ini menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, kita selesaikan adik-adik seperti ini. Limit X menuju 0. Nah, kita gunakan identitas tadi cos 2x, kita gunakan identitas yang di sini tadi. Nah, yang mana dari yang kedua ini kita perhatikan bahwa di sini ada sin x dikurang cos x. Maka kita gunakan identitas yang memiliki bentukan seperti ini supaya nanti bisa kita sederhanakan. Nah, kita perhatikan bentuk yang memiliki seperti itu adalah ini, ada cos dan sinnya. Maka kita gunakan identitas yang berikut ini. Ya, kita tuliskan di sini adik-adik. Berarti cos 2x ini itu adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Boleh diperhatikan lagi ya adik-adik. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kakak tuliskan di sini. Kemudian dibagi dengan sin x dikurang cos x. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu adik-adik. Kita berhenti. Ingat bentukan yang seperti ini adik-adik. Kalau ada a kuadrat dikurang b kuadrat, ini boleh ditulis menjadi a dikurang b dikali a tambah b. Ada dua yang kuadrat, a kuadrat dikurang b kuadrat itu menjadi a kurang b dikali a tambah b. Nah, perhatikan ini adik-adik. Ini cos kuadrat dikurang sin kuadrat, maka ini boleh kita bentuk menjadi seperti ini. Berarti kalau kakak teruskan, ini sama dengan limit x menuju 0, ini kakak uraikan menjadi seperti ini. Nah, cos kuadrat itu menjadi cos dikali cos, sudutnya x ya adik-adik. Nah, 1 kurang 1 tambah. Ya, kemudian sin kuadrat itu adalah sin, ini sin x dengan sin x. Mengikuti yang sana ya adik-adik. Kemudian dibagi dengan sin x dikurang cos x. Nah, oke. Kemudian kita perhatikan lagi adik-adik. Ada nggak yang sama yang di bawah dengan yang di atas? Belum ada ya adik-adik. Nah, di sini sin x dikurang cos x, sementara di sini cos x dikurang sin x. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Nah, seperti ini. Ini positif cos x itu asalnya dari negatif dikali negatif. Negatif dikali negatif cos x. Nah, ini negatif itu asalnya dari negatif dikali positif sin x. Oke adik-adik. Nah, di sini ada punya negatif, sini punya negatif. Kakak keluarkan negatifnya. Kakak keluarkan negatifnya, maka menjadi negatif jadi di sini. Limit x menuju 0. Negatifnya udah kemari ya adik-adik. Nah, ini negatifnya sudah keluar 1. Maka kalau negatifnya keluar 1, tinggallah negatif cos x. Maka negatif cos x. Ini negatifnya sudah keluar, maka tinggal positif sin x. Positif sin x dikali cos x tambah sin x per sin x dikurang cos x. Nah, kita perhatikan adik-adik. Yang ini di bawah sama nggak dengan yang di atas? Nah, sin x dikurang cos x, sin x dikurang cos x. Sama ya adik-adik. Nah, karena sama maka ini boleh kakak coret saja. Berarti yang atas bagi yang bawah hasilnya kan 1. Nah, berarti tinggal sama dengan minus limit x menuju 0 dari cos x ditambah sin x. Maaf ya adik-adik, bukan 0 ya, tapi V per 4. Ini juga V per 4. Seluruhnya V per 4
diperempat, tinggal kita masukkan diperempat tadi 45 ya adik-adik, maka ini adalah minus limit, tidak limit lagi, kita gunakan cos X nya 45 derajat ditambah sin 45 derajat minus ini untuk keseluruhan ya adik-adik, maka sama dengan min kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Boleh lihat tabel ya adik-adik, ditambah sinus 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah lagi akar 2, berarti jadi 1, karena setengah tambah setengah itu jadi 1. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah 1 akar 2. 1 akar 2 dikali negatif, maka ini menjadi negatif 1 buah akar 2. Maka hasil terakhirnya, penyelesaiannya adalah negatif 1 akar 2. Baik, kalau sudah adik-adik, kita ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang kelima. Di sini ada soalnya seperti ini. Tentukan nilai limit X menuju 1 dari X kuadrat dikurang 1 kali tangen 2X kurang 2. Ini dikurung ya adik-adik, artinya ini sudut dari tangennya. Dibagi sin kuadrat, yang kuadrat sinnya. Sin kuadrat X dikurang 1. Nah adik-adik, kita kembali ke bentuk ini tadi. Untuk menguraikan yang ini ya, nah, kakak tuliskan begini, limit X menuju 1. Nah, X kuadrat dikurang 1 ini boleh menjadi 1 kuadrat, nilainya sama ya adik-adik. Nah, X kuadrat dikurang 1 kuadrat, maka mengikuti aturan yang ini tadi, maka ini boleh kakak tulis X seperti ini ya. Yang kuadrat adalah X, maka X dengan X, kemudian 1 negatif, 1 positif, 1 kuadrat berarti 1 dengan 1 diurai jadi seperti ini ya adik-adik. Kemudian dikali tangen. Nah ini duanya kakak keluarkan. Maka kalau 2 kali X, duanya keluar, maka tinggal X. Ini kan 2 kali 1 ya adik-adik, kalau duanya keluar maka tinggal 1, berarti 2 kali X kurang 1 ya. Di sini deh adik-adik, kalau kurang jelas, 2X kurang 1 ini datangnya dari 2X dikurang 2 kali 1 ya. Duanya kakak keluarkan, maka kalau duanya kakak keluarkan ke sini, maka tinggallah X dikurang 1, demikian ya. Kemudian ini dibagi oleh, ini sin kuadrat, berarti sin dikali sin, sudutnya adalah X kurang 1, ini X dikurang 1 ya adik-adik. Nah baru kita uraikan adik-adik seperti pada contoh soal di awal tadi ya, kita uraikan sama dengan kakak ambil yang pertama, limit X menuju 1, kakak ambil yang ini kakak ambil X dikurang 1 per sinus X dikurang 1, ketemu ya, X kurang 1 di bawah dengan X kurang 1 di atas. Kemudian ini lagi adik-adik ya, X tambah 1, kemudian ada tangen 2 kali X dikurang 1, kemudian ada per sinus X kurang 1. Nah kita lengkapi adik-adik ya, kita lengkapi. Yang pertama adalah ini sin X dikurang 1 berarti membutuhkan X kurang 1 di atas. Karena muncul X kurang 1 di atas, maka di bawah kakak munculkan lagi X kurang 1. Nah sekarang tangennya butuh 2 kali X kurang 1, sementara yang ada baru X kurang 1, maka kakak kali 2 lagi ini, kali 2 di sini dengan kali 2 di atas. Oke adik-adik, maka sudah 2X kurang 1, ini juga 2X kurang 1, maka tinggal kita beri limit ke semua unsur yang mengandung X. Maka kakak tuliskan jadinya sama dengan limit X menuju 1 dari X dikurang 1 per sinus X dikurang 1 dikali limit X menuju 1 dari X tambah 1
kemudian dikali limit X menuju 1. Ini duanya kakak keluarkan dari limit, jadi di sini ya, limit tangen 2 kali X kurang 1 per 2 kali X kurang 1 dikali yang terakhir ini kakak sambung di bawah, limit X menuju 1 dari X kurang 1 per sinus X kurang 1. Nah adik-adik tinggal kita sederhanakan. Yang ini nilainya 1 karena atas bawah sudah sama. Yang ini juga nilainya 1 tapi ada angka 2-nya. Yang ini juga nilainya 1. Maka kita peroleh bentuk yang sisa adalah ini. Limit X menuju 1 dari X tambah 1 dikali 2. 2 ini kan bukan bagian dari limit ini, maka kakak keluarkan dari limit, jadi di sini 2 ya. Maka kalau kakak teruskan ini hasilnya 2 kali, ini hasilnya kita masukkan nilai X nya ya, X nya 1 berarti 1 ditambah 1. Kalau X nya sudah dimasukkan, disubstitusikan, maka limitnya tidak dituliskan lagi, maka hasilnya menjadi 1 tambah 1 2. 2 dikali 2 adalah 4, maka penyelesaiannya adalah 4. Nah demikian adik-adik penyelesaian pembahasan dari materi kita hari ini. Kita simpulkan terlebih dahulu pelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri, yang pertama harus kita uji adalah apakah limit fungsi trigonometri itu akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Jika tidak menghasilkan 0 per 0, maka tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya ke dalam fungsinya. Tetapi jika menghasilkan bentuk 0 per 0, maka kita membutuhkan bentuk identitas trigonometri yang sesuai untuk mengubah bentuk fungsinya sehingga tidak lagi menghasilkan hasil 0 per 0. Nah, sesudah kita gunakan identitas trigonometri, maka dalam penyelesaiannya nanti kita dapat hasil bukan 0 per 0. Jadi adik-adik dibutuhkan kreativitas adik-adik dalam menentukan identitas trigonometri yang mana yang tepat untuk menyelesaikan soalnya. Nah adik-adik silakan berlatih kembali di rumah, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi kita hari ini. Nah untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut lanjutan dari limit fungsi trigonometri. Sampai ketemu adik-adik.